Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lucianti dengan NIM 1911E1024 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan mencoba nih teknik pembuangan data dengan metode Cochrane. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai data yang dimana akan diseleksi 7 analis yang mendaftar menjadi struktur lab kimia air. Nah, dari 7 analis ini tuh mereka sudah melakukan analisis kadar Fe dalam satuan pm dengan pengulangan sebanyak 6 kali. Di mana mereka tuh disediain labnya sama, sampelnya sama, alat ukurnya sama, dan instrumennya pun sama. Setelah di sini juga setelah mereka melakukan analisis kadar Fe, kita akan menguji nih 7 analis ini apakah kompeten dengan hasilnya, apakah perlu ada yang harus dibuang. Nah, sebelum itu kita harus menghitung varians dari setiap analisnya, yaitu untuk varian SARA yaitu sama dengan var sampel S, lalu blok dari 1 sampai 6, lalu enter. Nah, lalu sama ini juga sama dengan var lalu ini pun sama dengan var pokoknya sampai nama Dewi rumusnya sama. Nah, setelah kita menghitung setiap jumlah varians mereka, kita harus menghitung semua jumlah varians. Nah, kita harus menghitung jumlah variansnya terlebih dahulu. Oke, kita hitung sama dengan sum, lalu blok dari atas sampai 7. Enter. Nah, setelah jumlah variansnya kita ketahui, nah kita tentukan nih jumlah varians yang tertinggi. Di sini dari 7 analis ini ternyata SARA nih yang paling tertinggi variansnya. Maka kita harus membagi varians tertinggi dengan jumlah varians ini dengan ini. Coba kita hitung ya. Sama dengan jumlah varian tertinggi itu SARA dibagi dengan jumlah varian. Enter. Nah, sudah diketahui ya. Di sini Cochrane hitungnya yaitu 0,485205 dan Cochrane tabelnya didapat 0,3974. Nah, untuk Cochrane tabel ini berdasarkan Cochrane tabel yang sudah kita ketahui, untuk cara mendapatkannya itu yaitu lewat modul statistik ya. Didapatkan 0,3974 ini yaitu 7 ke bawah karena ada 7 analis dan 6 ke samping karena N-nya ada 6 kali pengulangan. Jadi hasilnya 0,3974. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa Cochrane hitung lebih besar dari Cochrane tabel. Karena jumlahnya juga Cochrane hitung kan 0,485, sedangkan Cochrane tabel yaitu sebanyak 0,3974. Jelas di sini Cochrane tabel lebih besar daripada Cochrane hitung. Jelas di sini bahwa Cochrane hitung lebih besar dari Cochrane tabel. Maka data dari SARA ini perlu dibuang. Nah, lalu kita blok saja ini, lalu kita copy ke sini.
sini dan sisaranya udah dibuang ya. Tadi saya sudah buang. Nah, di sini pun jumlah varian dan jumlah varian setiap analisnya berbeda, sudah dihitung pula, dan jumlah variannya pun berbeda dengan jumlah varian yang tadi yang ada saranya, karena di sini kan tidak ada sara, jadi jumlah varian pun akan berbeda. Nah, setelah itu kita masukkan nih, karena si sara udah dibuang, jadi sasaran kita yaitu Lukman. Apakah Lukman ini perlu dibuang apa tidak sih? Oke, kita coba hitung, yaitu sama dengan Lukman dibagi dengan jumlah varian. Bentar. Nah, di sini ternyata koheren hitungnya lebih kecil nih daripada koheren tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa lebih kecil daripada koheren tabel. Maka data Lukman Nah, untuk koheren tabelnya pun berbeda dengan koheren tabel yang ada tadi saranya. Nah, kalau yang tidak ada saranya itu koheren tabelnya itu 0,447. Kenapa sih berbeda? Ya karena di sini tuh hanya 6 analis. Didapatkanlah 0,447 itu dari 6 ke bawah dan 6 ke samping. Jadilah didapatkan 0,447. Dapat disimpulkan juga bahwa koheren hitung lebih kecil daripada koheren tabel, maka data Lukman tidak perlu dibuang. Nah, kenapa tidak perlu dibuang? Yaitu tadi koheren hitungnya lebih kecil daripada koheren tabel. Nah, kalau sudah begini, kalau si koheren hitungnya sudah lebih kecil, jadi kita tidak perlu lagi menghitung kembali atau menguji coba kembali, atau tidak perlu ada lagi yang dibuang kalau sudah si koheren hitungnya lebih kecil. Begitupun untuk metode Dickson, metode Krupp, kalau si ininya lebih kecil daripada si tabel, maka tidak perlu dibuang atau tidak perlu diuji lagi kembali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang metode pembuangan dengan metode koheren ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.